Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Anda melihat potret daya beli dan juga konsumsi rumah tangga di Indonesia saat ini? Apa yang disampaikan oleh BI ini sejalan dengan data BPS, di mana pertumbuhan ekonomi minus ya kuartal 3 ini, kemudian konsumsi rumah tangga yang biasanya positif 5, hingga 6 ketika ekonomi normal, kuartal ketiga kemarin negatif 4,04. Jadi ini align. Memang kita yakini bahwa krisis pandemi ini adalah krisis daya beli, krisis supply, tapi juga lebih lagi adalah krisis demand dari masyarakat. Oke, krisis demand. Sementara kalau kita amati pasar keuangan gitu dan kemudian juga kita sudah mengalami sentimen yang kita terbawa positivisme akibat adanya perkembangan yang cukup mengembirakan dari perkembangan vaksin oleh raksasa farmasi global dan kemudian juga efek Biden. Tapi untuk sampai ini terasa perbaikan atau indikasi pemulihan yang signifikan secara real di daya beli ini apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, Pak? Kalau kita lihat indeks saham itu kan merupakan sesuatu yang forward looking ya. Dia melihat sesuatu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Itu yang kemudian di-present value-kan menjadi harga saham saat ini. Kalau dalam konteks itu memang banyak optimisme, tetapi masih di masa mendatang ya, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, tentang daya beli ini memang juga sesuatu yang harus kita perhatikan secara serius gitu ya, karena indeks kepercayaan konsumen, indeks kepercayaan produsen, production manager index itu juga mengalami penurunan. Jadi beberapa variabel itu menggambarkan bahwa optimisme di kalangan masyarakat konsumen dan produsen itu masih relatif rendah. Data lain misalnya inflasi yang relatif rendah, bahkan beberapa produk mengalami deflasi, itu juga indikasi bahwa demand itu masih relatif mengkhawatirkan. Dan ini barangkali akan berlangsung cukup lama. Kita belum begitu optimis ya bahwa kuartal keempat nanti demand ini akan membaik. Karena kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga relatif membaik, tetapi salah satu faktor yang membuat perbaikan adalah spending dari pemerintah. Jadi program-program pemerintah yang sayangnya kalau kita lihat ini kan program-program jangka pendek ya seperti bansos, BLT dan lain sebagainya, sehingga multiplier efek ke depannya relatif minimal, tetapi dari aspek survival ini memang sangat tepat. Oke, selama ini kita masih mengandalkan untuk spending dari pemerintah, tapi kalau konsumsi rumah tangga sendiri masih tertekan. Nah, menurut Anda kapan ini kita bisa melihat daya beli ini bisa kembali ke level pra-corona, Pak Wijayanto? Kembali ke level pra-corona, saya yakin tahun 2021 bisa. Dengan catatan ada confidence, baik itu di kalangan masyarakat maupun produsen maupun mereka yang memegang uang, investor gitu ya. Saya yakin ketika vaksinasi ini mulai diperkenalkan, mulai diterapkan, semuanya akan membaik. Hanya permasalahannya saat ini, kapan vaksin itu siap juga masih tanda tanya besar. Ada yang mengatakan Januari, ada yang mengatakan April, dan lain sebagainya. Jadi berita bagus itu akan datang, yang belum pasti adalah kapan.